Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak sedikit orang Kristen yang memahami bahwa pergumulan terberat yang manusia miliki adalah pergumulan yang disebabkan oleh persoalan materi, relasi, kesehatan, dan sebagainya. Namun mereka lupa bahwa dosa dan mautlah yang sebenarnya merupakan pergumulan terberat yang manusia miliki. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat menebus dan menyelamatkan dirinya sendiri dari pagutan dosa yang mematikan, dari jeratan dosa yang menyesakan. Namun, syukur kepada Allah karena cinta kasih-Nya yang besar, Ia telah menganugerahkan Kristus Putranya untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari ikatan rantai dosa dan maut. Manusia dimerdekakan dari pergumulan terberatnya, bukan karena kuat dan hebat manusia, bukan karena kebaikan, kepintaran, maupun kekayaan yang manusia miliki. Semua itu hanya karena anugerah-Nya semata. Anugerah-Nya menebus, menyelamatkan, dan mengangkat kita dari jurang maut. Anugerah-Nya melayakkan kita untuk disebut sebagai anak-anak-Nya, ahli waris kerajaan-Nya. Kesadaran dan penghayatan akan anugerah Allah tersebut mengajak kita selaku orang yang percaya untuk selalu hidup dalam rasa syukur dan sukacita yang mendalam. Anugerah-Nya membawa kita pada semangat membangun relasi yang benar dengan Allah dan sesama serta seluruh ciptaan-Nya. Kasih-Nya menyadarkan kita untuk selalu sedia membangun kehidupan spiritualitas yang autentik dan transformatif, yang berlandaskan ketulusan dan semangat menghadirkan berkat bagi keutuhan cipta. Tema ibadah pada pagi hari ini, dipulihkan dari pagutan dosa. Pelayan firman akan dilayankan oleh Pendeta Dinka Nehemia dari GPIB. Dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 3, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan.
ajaib namanya, Yesus Tuhan. Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Gembala agung dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Jemaat, kita habiskan kepada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat, di ibadah hari Minggu Prapaskah 40, tema khotbah pada hari ini adalah dipulihkan dari angkutan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya ke-18 dan ayatnya ke-19 berkata demikian. Sebab kami tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang Kekal, Allah yang Rahmani, Allah pengasih dan penyayang, yang kami kenal di dalam nama Anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, yang senantiasa menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami sebagai anak-anak-Mu datang merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan serta pelanggaran yang kami perbuat yang mendekatkan hati Tuhan. Kami mohon ampun atas itu semua, agar kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan tuntunlah kami agar kami tidak melakukan dan mengulangi dosa dan pelanggaran kami kembali, sehingga kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami dengan penuh kesungguhan mengutarakan permohonan ini serta meminta pengampunan yang hanya berasal dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jemaat Tuhan, untuk respon pengakuan dosa, marilah kita bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. Kidung Jemaat 34, bait pertama, ketiga, dan keempat, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, cucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan
hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Umat dipersilakan berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari jemaat 52, bait pertama, kedua, dan ketiga, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Padang gurun dunia, tandus seger sangat, hidup tanpa Tuhan, tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabdanya bagiku jadilah pegangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa merasakan kasih setia pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Sekarang kami bersama-sama akan mendengarkan sapaan sabda firman-Mu yang berlandaskan dari pembacaan Alkitab. Kami mohon Roh Kudus menuntun membimbing kami agar kami dapat mendengar, mengerti,
menghayati serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam panggilan keputusan kehidupan kami. Bersabdalah Bapa, kami anak-anak murid dan setiap dengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Bilangan 21 ayat 4 hingga 9. Bilangan pasal 21 ayatnya yang keempat hingga 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 22 yang demikian. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bacaan kedua terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama hingga 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus,
sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat persilakan berdiri. Bacaan Injil dalam ibadah hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 menyatakan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara dipulihkan dari pangkutan dosa, kata istilah pangkut seringkali diasosiasikan dengan hewan yang bernama ular. Dipangkut atau terpangkut berkaitan dengan tindakan menggigit dari ular. Pangkutan atau gigitan ular dikategorikan sebagai hal yang berbahaya, karena bukan hanya para ular yang tajam, tetapi terutama karena dalam tindakan menggigit itu, ular juga sekaligus memasukkan bisa atau racun pada mangsa atau pada hal yang digigit. Menurut informasi saudara-saudara, setidaknya ada beberapa ular yang memiliki bisa yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah ular kaitan daratan. Konon ular ini memiliki bisa yang dikeluarkan yang dalam satu kali gigitan dapat langsung melumpuhkan mangsanya, termasuk ketika dia menggigit hewan mamalia. Yang kedua adalah ular kait biru. Neoptoksin dalam bisa ular ini juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang tinggi dalam melumpuhkan mangsanya. Namun yang paling berbahaya adalah ular laut berserk. Bisa dari ular laut berserk ini konon dapat membunuh manusia hanya dalam selama 30 detik saja dalam satu kali gigitan.
Ya saudara-saudara, meski ada juga jenis ular yang tak memiliki bisa, tetapi banyak orang tak mampu membedakan mana ular berbisa dan mana yang bukan. Racun, bisa dan ular tak bisa dinetralkan dengan sembarang obat. Maka dibutuhkan obat-obatan khusus untuk dapat menetralkannya. Oleh karena berbahayanya bisa, manusia lebih memilih untuk menghindar ketika berjumpa dengan ular. Karena kebanyakan ular memiliki bisa yang berbahaya dan mematikan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya masih ingat ketika saya ditugaskan di pedalaman Kalimantan Timur tahun 2007 sampai 2012 yang lalu. Pastori yang saya tempati adalah pastori yang dibangun dari kayu. Dan ketika saya tinggal di sana sudah ada banyak lubang di sana. Suatu ketika di suatu malam saya hendak ke kamar kecil, dan ketika melakukan perjalanan dari kamar ini ke kamar kecil, di tengah-tengah suasana kantor yang saya alami, saya mendengar suara yang cukup berisik di lantai. Karena lantainya hanya dibuat dari semen dan dilapisi oleh karpet plastik. Rupanya suara berisik itu dari ular yang terkejut oleh karena kedatangan saya. Bapak Ibu saya lebih terkejut karena ularnya adalah ular yang berwarna hitam, cukup besar dan panjang. Oleh sebab itu saya segera berlari keluar dan saya mencari pertolongan dari tetangga. Tetapi ketika kami masuk, saya tetangga masuk mencari ular itu sudah tidak ada lagi. Akibatnya saya dicekam oleh rasa cemas pada malam itu, dan saya sambil berdoa, saya mohon pertolongan Tuhan supaya melewati malam itu tanpa gangguan dari ular tadi. Lalu saya melakukan garam karena saya baca ular juga menghindari garam. Garam saya taruh di sekeliling rumah kita. Memang pisah di pedalaman Kalimantan memang erat dengan yang namanya ular. Karena bukan hanya di pastori atau di rumah, tetapi dalam perjalanan dari satu tempat pelayanan ke tempat lainnya, saya sering menjumpai ular, baik yang ada di tanah, di dalam pohon, ataupun yang ada di rumah jemaat atau di gedung gereja dan di mana saja. Karena memang habitat mereka ada di sekitar tempat tinggal atau tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah dipulihkan dari pabutan dosa. Jika dikatakan sebelumnya pabutan ular yang berbisa itu sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa manusia, maka amat terlebih lagi berbahayanya pabutan dosa. Dalam bacaan pertama Bilangan 21 diceritakan mengenai bangsa Israel yang telah keluar dari perbudakan di Mesir dan melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan tersebut mereka tidak dapat lagi menahan hati mereka karena mereka merasa muak dengan makanan hampa yang selama ini mereka konsumsi. Kemarahan mereka begitu meluap dan mereka sampaikan kepada Musa. Dalam pandangan Tuhan, perbuatan bangsa Israel tersebut dipandang sebagai perbuatan dosa. Sehingga Tuhan memerintahkan ular-ular kebun yang memiliki racun yang juga cukup berbahaya, dan banyak dari mereka yang mati karena dipanggil oleh ular tersebut. Dalam kisah itu kemudian dikisahkan Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Lalu ketika ular itu dipandang oleh mereka yang dipanggil oleh ular itu, maka yang dipanggil itu bisa diselamatkan. Namun hal itu terjadi karena Tuhan mengampuni mereka. Setelah Musa mendoakan bangsa itu dan memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa apa yang mereka lakukan ini dipandang sebagai satu dosa? Ada beberapa hal paling tidak yang saya catat. Pertama, mereka komplain dengan tindakan Musa yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Secara tidak langsung mereka juga komplain terhadap Tuhan yang telah melakukan karya keselamatan terhadap mereka. Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, mengasihi mereka, membebaskan mereka. Mereka komplain terhadap rancangan itu. Sementara Tuhan menunjukkan cinta kasih yang besar terhadap mereka. Kedua, bahwa hati dan pikiran mereka tertuju pada masa lalu. Bagi mereka, hidup di Mesir walaupun berada dalam perbudakan itu jauh lebih baik daripada hidup di masa depan bersama-sama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Yang ketiga, yang pertama adalah
Mereka lebih mementingkan kepuasan diri mereka, perut mereka, daripada apa yang menjadi rancangan dan karya Tuhan untuk masa depan mereka. Hal-hal itu yang kemudian membuat mereka bersungut-sungut dan berpesan kepada Tuhan, terutama berpesan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia yang dipaku dosa adalah orang-orang yang hidup dalam situasi atau suasana hati dan pikiran yang memberontak terhadap Allah, dan menjadikan dirinya sendiri atau dunia sebagai pusat atau fokus kehidupannya, dan bukan Tuhan yang menjadi fokus atau pusat kehidupannya. Contoh dari kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dalam Bilangan 21 adalah contoh yang nyata dan tegas dari kehidupan yang menunjukkan fokus dan pikiran yang berpusat pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Kalau dikatakan panutan ular itu sangat berbahaya, maka tentunya panutan dosa jauh lebih mematikan. Sebab kesaksian Alkitab mengatakan bahwa upah dari dosa adalah maut atau kematian kekal. Persoalannya adalah dosa tak dapat dihapuskan oleh karena usaha, oleh karena kebaikan, atau karena kekayaan, atau karena status sosial manusia. Lalu apa yang dapat memulihkan manusia dari panutan dosa? Ibu bapak saudara-saudara, dosa hanya dapat dipulihkan hanya karena kebaikan Tuhan yang memberikan anugerah. Dipulihkan dari panutan dosa berarti seseorang yang berdosa mengalami penebusan dan penyelamatan melalui karya pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Penebusan yang diberikan kepada manusia yang berdosa bukan karena ia layak, melainkan hanya karena kasih karunia Tuhan selama. Dasarnya adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Ia begitu mengasihi manusia dan tidak menginginkan manusia binasa akibat dosa yang dilakukan. Dalam bacaan kedua kita diingatkan dari Efesus 2 bahwa ketika kita diselamatkan, ketika kita ditebus, itu adalah anugerah dan bukan hasil usaha manusia. Sehingga jangan ada seorang pun yang memegahkan diri dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi kita diingatkan itu semua hanya karena kasih dan karunia Allah semata. Dalam bacaan Injil Yohanes pasal 3 kita diingatkan kembali bahwa kasih Allah itu begitu besar sehingga Dia tidak menghendaki supaya ada seorang pun yang binasa, melainkan Dia menghendaki bahwa orang-orang memiliki dan mengalami kehidupan yang kekal, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menjadi penebusan dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dipulihkan dari panutan dosa berarti kita perlu lagi lepaskan dan dijeratkan dari ikatan dosa dan juga dari ikatan maut. Kita dipulihkan dan telah diperbarui. Kita dilayakkan dan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itu semua terjadi karena kebaikan. Kita disentuh oleh cinta kasih. Itulah yang membawa kita kepada kesadaran untuk mau selalu membangun kehidupan spiritualitas yang otentik dan transformatif, yakni kehidupan spiritualitas yang membangun relasi vertikal dengan Tuhan dalam ketulusan dan kesungguhan, serta membangun relasi horizontal dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan yang hadir membawa kebaikan, kedamaian, dan keadilan. Penghayatan akan penebusan Tuhan di minggu Prapaskah keempat ini mengajak kepada kita untuk menghayati beberapa hal. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, panutan dosa amatlah sangat berbahaya, upahnya adalah dan tidak ada satupun usaha manusia yang bisa membuatnya terbebas dari panutan dosa dan upah-upah. Bukan kebaikan, bukan kehebatan, bukan kepintaran, bukan kekayaan, dan juga bukan pula karena kehebatan dan status sosial manusia. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kita diajak untuk
hidup jauh dan meninggalkan dosa, dan kita sungguh-sungguh mau hidup diubahkan dan diperbarui oleh Tuhan. Yang kedua, kita diajar, kita diingatkan bahwa Tuhan telah menganugerahkan pemulihan dari panggilan dosa. Anugerah itu adalah anugerah yang sungguh indah dan berharga karena dilandasi oleh cinta kasih. Anugerah itu memang diberikan oleh cuma-cuma, tetapi kita harus mengingat sebagaimana yang dikatakan oleh David Wilson, anugerah yang cuma-cuma itu bukanlah anugerah yang murah. Oleh sebab itu, hiduplah dalam anugerah Tuhan dengan semangat spiritualitas yang sungguh, yang hidup memuliakan nama Tuhan. Penghayatan itu yang harus kita bawa, bahwa kita yang tidak layak ini ternyata diampuni dan diselamatkan, dikasihi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, ibu bapak saudara-saudara, implikasinya adalah kita yang telah dipulihkan dari panggilan dosa diajak untuk bersyukur senantiasa atas karya rahmat dan anugerah. Rasa syukur itu tercermin dan terwujud melalui kehidupan sehari-hari yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Memang kita masih hidup di tengah-tengah masa pandemi dan masa ekonomi. Kita hidup di tengah-tengah banyak tantangan dan pergumulan dunia ini. Tetapi kita jangan dikalahkan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dengan apa yang sekarang ini sedang banyak terjadi. Ingatlah kebaikan Tuhan dan kuasa-Nya yang melampaui segala hal. Dengan rasa syukur yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, kita pun selalu sedia membangun spiritualitas yang sungguh tulus dan jujur dengan Tuhan, dan juga spiritualitas yang mau mendatangkan kebaikan bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan Tuhan ciptakan, menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga, yaitu cinta kasih, kedamaian, keamanan di muka bumi ini. Itulah panggilan kita. Dari panggilan kita kudus untuk menghayati kebesaran kasih Tuhan. Dan kita kudus untuk menyatakan, memberitakan, mempraktekkan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat menghayati karya kasih Tuhan di minggu Prapaskah keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu. Salam. Salam. Perlu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dinko Nehemia, firman Tuhan dan khotbahnya yang menguatkan setiap kami. Kami mengundang umat berdiri dengan sikap yang tegap. Kita akan memperbarui iman percaya kita, seraya mengucapkan iman rasuli bersama-sama umat di semua tempat, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan umat duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Syafaat yang dilanjutkan dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan, diberitakan.
Mereka telah di dalam diri kami, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu berguna, dan kami dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam panggilan keputusan hidup kami. Dalam rangkaian persiapan kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga pemerintah daerah baik provinsi maupun kota di mana kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan aparat pemerintahan. Berikan mereka hikmat bijaksana, kemampuan, ketulusan, semangat yang sungguh untuk membawa kehidupan pemerintahan dan juga masyarakat dengan semakin lebih baik lagi. Dengan hikmat Tuhan, dengan kesungguhan yang Kau anugerahkan, mereka mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan jujur dan tulus. Terima kasih Tuhan, termasuk ya Bapak untuk upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak akibat pandemi dan juga resesi yang sedang terjadi, maka berikanlah pemerintah kemampuan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kami mau berdoa juga ya Bapak untuk hidup Bapak bermasyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Kami sebagai masyarakat dalam baut dalam kehidupan keseharian, ajarkan kami untuk tetap hidup bersama dengan penuh kepatuhan, melakukan protokol kesehatan di era normal baru ini, sehingga satu sama lain dalam kehidupan masyarakat baik kami maupun juga masyarakat luas boleh saling menjaga satu dengan lain. Ya Allah di surga, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk dari Bapos Taman Yasmin. Tuhan berkatilah baik seluruh pendeta, penatua, dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di GKI Pengadilan 35 Bogor, dan Tuhan berkati seluruh keluarga jemaatnya. Tuhan berkati persekutuan pelayan kesaksiannya, dan Tuhan berkati akan menjadi pergumulan-pergumulannya. Secara khusus kami mau berdoa untuk GKI Bapos Taman Yasmin Bogor. Tuhan memberkati dengan segala keberadaan yang ada, pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin dan para simpatisan. Kami mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Bapak, baik pergumulan keluarga demi keluarga dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap apa yang menjadi permohonan mereka dan doa mereka. Engkau memberkati dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Anugerahkan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, damai sejahtera dan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia. Anugerahkan mereka selalu hati yang gembira, penuh sukacita, iman yang sungguh teguh, dan kesehatan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Engkau hadir di tengah hidup mereka hari lepas hari. Kami berdoa untuk kesehatan, khususnya jemaat yang mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam masa pemulihan. Mari Tuhan urungkan jamahan kuat kuasa kasih, sehingga mereka boleh pulih kembali. Tuhan yang baik, kami mau berdoa untuk pergumulan Bapos GKI Taman Yasmin untuk mendapatkan hak beribadah kembali. Biar Bapa Engkau boleh menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan indah tepat pada waktunya. Dan selama kami masih menunggukan hal itu, biar kami tetap selalu menyerahkan melandaskannya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa berkatilah pelayan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, berikan kesehatan, berikan juga berkat dan hikmat dari Tuhan, sehingga pelayanan pengabdian yang mereka lakukan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau menyerahkan apa menjadi seluruh doa dan pengharapan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Biar Tuhan rancangan Tuhan yang indah dan terbaik itulah saja yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami anak-anak. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, studi pendidikan kami, pekerjaan usaha kami, dan kehidupan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Dan dengan doa kami jawablah yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan syukur kita sebaiknya langsung ditransfer melalui Bank BNI Cabang Bogor dengan nomor rekening seperti terpampang pada layar. Boleh juga dikumpulkan masing-masing di rumah, dimasukkan di dalam amplop. Ketika kondisi menjadi baik, boleh diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, bunyinya demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan diiringi dengan pujian, yaitu dari PKJ 150. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang Bapa-Ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karyamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat. Di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Kami undang umat berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dengan doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, dengan kami membawa persembahan syukur. Persembahan syukur ini berasal dari berkat-berkat Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola. Bapa sumber segala kasih, tolong dan mampukan kami ya Tuhan, ketika kami memberi persembahan yang hidup melalui pelayanan kami. Suci dan kuduskan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri, kita memuji pujian pengutusan yang diambil dari KJ 367. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dan ribu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teruh. Hatiku
Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyata. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana.